Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap dalam naungan Tuhan. Ada sukacitanya yang besar melimpah buat Amin. setiap kita semua, amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan saat ini. Siapkan hatimu. Mari bersama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang terus ada bagi kami sampai dengan hari ini Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau layak untuk kami sembah, Engkau layak untuk kami puji. Tuhan, kami rindu, biarlah melalui ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu, menaikkan pujian kami, menyenangkan hati-Mu, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang hidup, telah lahir kembali bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami mau memuji dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Satu kali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Inna masyarallamu, Kau ku sembah, Kau ditinggikan, Kau disanjung, Raja di atas segala raja. Juru Selamatku yang hidup, Bapa yang kekal, kami sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Di momen yang tepat ini kita sembah Dia, luangkan waktumu, naikkan pujianmu, senangkan hati Tuhan. Inna masyarallamu, kami sembah Raja di atas segala raja. Yesus,
sembah Kau Tuhan. Inna masyarakat kasih Bapa di surga, Engkau yang kudus di dalam kami ya Tuhan, yang boleh terus berurusan dengan setiap kami. Terima kasih buat sore hari ini kebenaran boleh ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saudara, shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan saudara, mungkin ada yang sudah bernatal di tanggal-tanggal sebelum tanggal 25, ada yang lewat ya saudara, ada yang Natalan di bulan-bulan Januari, ada yang lebih, bahkan semua silakan ya saudara. Saya percaya semua boleh mengambil untuk ibadah Natal di tanggal-tanggal yang mana saudara kerjakan. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan katakan, saya langsung aja sampaikan dari Lukas 2 ya saudara, ya, ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi apa saudara? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, dikatakan di sini ya, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu mendatangkan satu kesukaan yang besar. Bukan bagi perorangan, pribadi, lepas pribadi saja saudara. Tidak, tapi semua orang, seluruh bangsa. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi dikatakan di sini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oleh karena itu bangsa dimanapun saudara berada, ya, saya percaya ketika kelahiran Yesus itu datang ke dunia, dikatakan dia datang supaya saudara dan saya, kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala apa? Kelimpahan saudara. Ini satu berita kesukaan yang besar yang Tuhan beritakan untuk kepada siapa? Seluruh dunia saudara. Jadi bukan hanya kita orang-orang yang meyakini saja, tetapi saya percaya kesukaan itu akan saudara dapatkan ketika siapapun saudara mungkin engkau belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi saya percaya ketika engkau meresponi, engkau menangkap semua berita ini saudara, maka kesukaan besar itu akan menjadi bagian saudara semua. Siapapun yang meresponi firman Tuhan seperti ini saudara. Sekali lagi saya sampaikan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, ketika mereka bertemu dengan gembala-gembala saudara, dikatakan apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Ya, kalau kita katakan saudara, untuk perkataan seluruh bangsa itu bangsa apa aja saudara? Semua bangsa saudara. Ya, Tuhan itu tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih saudara. Siapapun saudara, engkau yang mau membuka hati, dikatakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan datang saudara. Dia yang akan menarik saudara, menyelamatkan saudara dari hidup yang dikatakan mungkin sudah tidak ada pengharapan lagi, dari hidup yang dikatakan sudah terpuruk, hancur-hancuran mungkin saudara. Dengan adanya Yesus datang ke dunia, untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan dikatakan ya, dia tidak pandang bulu, dia justru mencari orang yang dikatakan orang yang berdosa. Minggu yang lalu saudara, Selasa yang lalu saya sudah sampaikan, Yesus datang saudara bukan mencari orang benar, dia mencari orang yang berdosa. Loh, kenapa kok orang berdosa dicari? Iya, untuk
dia boleh diselamatkan dari dosa yang mungkin sudah jatuh paling dalam saudara. Karena Yesus dikatakan dia datang bukan untuk orang benar saja, tetapi untuk siapa? Saudara, saya, semua yang mungkin engkau ketakutan, merasa engkau tidak layak untuk menerima Yesus. Saudara, saya mau sampaikan, buka hati saudara, buka pikiran kita saudara, untuk kita boleh menerima kebenaran ini saudara. Karena inilah waktunya, inilah waktu kesempatan itu. Waktu di mana perkenanan itu diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa saudara? Dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia datang ke dunia ini untuk saudara dan saya, kita semua di muka bumi, khususnya kepada seluruh bangsa, boleh diselamatkan saudara. Mungkin ada seorang yang mungkin mereka tidak mengerti atau mereka kurang meyakini, ya, meresponi firman ini. Tetapi saya percaya saudara, ketika engkau membuka hati lebar-lebar untuk menerima kebenaran itu sebagai sesuatu yang boleh berdampak untuk saudara dan saya, kita semua beroleh selamat saudara. Saya percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu yang akan menyatakan kuasa kasih-Nya. Firman itu yang akan menyatakan di mana kebesarannya akan ditunjukkan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya ini beroleh, yaitu keselamatan. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Satu nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, hanya nama Yesus. Dikatakan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tadinya saya juga tidak mengenal Tuhan, tapi ketika saya tahu bahwa kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya waktu itu mencari tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Kebenaran itu ada di mana? Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, banyak orang mungkin pengen mencari sesuatu kebenaran, bahkan pengen mencari pembenaran, ya, itu banyak saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita pengen dibenarkan, kita mau cari kebenaran hanya di dalam Dia saudara. Kebenaran itu hanya disingkapkan kepada siapa? Orang-orang yang mau menerima, mau membuka hatinya lebar-lebar untuk menerima kebenaran, yaitu firman Tuhan ini sebagai apa yang menjadi, yang menuntun hidup saudara dan saya untuk beroleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mungkin tidak panjangkan firman malam hari ini. Cuman saya mau tekankan bahwa juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang, ya, dikatakan Dia sendiri yang mencari saudara dan saya semuanya untuk mendapat, yaitu apa saudara? Ya, kasih karunia-Nya. Ya, kita seperti Maria. Maria dikatakan ketika dia dikatakan oleh malaikat bahwa dia akan mengandung, ya saudara. Maria sempat juga terkejut, ya. Bahkan Maria juga merasa ada sesuatu yang was-was, mengkhawatirkan karena mereka masih perawan, maksudnya belum menikah, sudah dikatakan hamil, ya. Firman Tuhan juga katakan saudara, ya, apa kita lihat coba yang ada di Lukas, ya, kita baca sebentar Lukas 1 ayat yang ke 28 sampai dengan 30 saja. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, Maria ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Biarlah kita semua juga dimanapun saudara berada saat ini,
boleh mendapatkan kasih karunia Allah. Karena dikatakan ayat 31-nya saudara, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang dikatakan malaikat itu? Ya, kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus saudara, yang dikatakan ya lahir lewat Maria tanpa dalam keadaan sebelum Maria menikah saudara. Karena apa saudara? Maria ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah saudara, kita semua boleh mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan, sehingga kita bisa melahirkan, dikatakan sesuatu ya yang boleh berdampak seperti Yesus katakan, yaitu Yesus telah lahir. Lewat siapa saudara? Lewat kita semua harus bisa melahirkan, ya dikatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang lain juga saudara. Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita jangan diam saudara, kita juga ya biarlah kita melihat saudara-saudara kita yang lain. Mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang terpuruk, mari saudara, kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mencari orang benar, justru mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Boleh diselamatkan. Itulah ya yang dinamakan saudara menerima kesukaan yang besar. Ya, kesukaan yang besar itu sudah datang kepada kita semua. Jadi tidak pilih kasih semua orang-orang yang ada di muka bumi. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saya berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mungkin hamba tidak bisa menyampaikan panjang saat ini Tuhan, kami percaya sebagian firman-Mu yang boleh dimengerti untuk setiap orang dimanapun kami berada. Kami tahu satu hal, bahwa Engkau sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Khususnya dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, ada dalam kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian. Apakah benar Yesus itu adalah juru selamat? Mungkin itu engkau sedang pertanyakan. Malam hari ini Tuhan katakan dia datang dengan segala apa yang jadi miliknya, yaitu hatinya, kasihnya yang luar biasa itu. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka akan dikaruniakan kepada anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan itu saudara, yang boleh menjadi penyelamat saudara dan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang boleh mendengar malam hari ini, mari saudara, kalau engkau belum mengerti, belum tahu siapa Tuhan Yesus, biarlah buka hati saudara untuk engkau boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk engkau boleh mendapatkan keselamatan yang datang daripadanya. Dan engkau akan beroleh kesukaan yang besar itu. Karena engkau boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di muka bumi. Biarlah mereka tetap mengasihi Engkau. Yang sudah mengenal Engkau, biarlah kasih itu tidak luntur Tuhan. Kasih itu boleh terus ada untuk kami boleh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu malam hari ini. Bapa, Engkau memberkati setiap jiwa, setiap orang siapapun di muka bumi ini. Selamatkan oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepas segala berkat Tuhan turun atas semua bangsa yang ada di bumi Indonesia, dimanapun bangsa-bangsa lain itu berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kemuliaan-Mu boleh menjadi bagian barisan depan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat Natal, selamat berlibur. Biarlah kasih, damai, sukacita dari Tuhan terus melimpah buat setiap kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.